Karena Mas Dwipa benar-benar baru pemula bener ya, itu harus belajar dari nol, Mas. Tapi sudah pernah belajar precision sendiri, Mas Dwipa? Kalau saya melihat di YouTube ya, mungkin Mm-mm. di YouTube itu kan banyak sekali ya pembelajaran yang mungkin bahasa-bahasanya juga beda-beda. Ada Oke, practitioner, ada mungkin yang saya tahu belum banyak. nggak masalah belum banyak, tapi yang penting basicnya sudah punya. Nggak masalah belum banyak, basicnya yang Awal biasa saya pelajari support resisten. oke. Support, resistance sudah paham. Selain itu, Ini yang biasa saya lihat di YouTube ya. mm-mm, Dan saya paling praktekkan di backtest untuk demo, belum di real. nggak masalah, Mas. Yang terpenting itu tadi sih, mengerti dulu sih. Bukan ke langsung ke chartnya, bukan langsung ke tradingnya ya, tapi mengerti dulu. Nah sekarang di sini gini, Mas Dwiwa. Ya, Tadi kan pertanyaannya yang masuk ke admin, open market yang tepat setelah marking supaya tidak terburu-buru begitu kan ya. benar. Betul. Berarti kan sudah pernah bisa marking. Iya, paling nandain support resisten. Kadang kan ada support yang ditembus atau yang gagal. Oke, kita sederhanakan. Iya, Kita sederhanakan sekarang. Nah, Mas Viva, ini di sini ada chart Bitcoin daily. Ya, daily. daily Bitcoin. Kalau Mas Viva lihat ini trennya apa? Kalau dari dilihat, saya ngeliat dari bawah dulu ya. Ah, Kalau dilihat dari bawah pergerakannya ada kenaikan. di sini pergerakannya ada kenaikan. Iya, dari dasar ya. Berarti trennya, Untuk berarti dari tren yang terjadi adalah tren iya kenaikan ya. naik. Ya, oke. Pola trennya itu gimana, Mas? Kalau yang saya baca titik-titik itu support. Oke. Berarti Mas Viva harus ngerti, ini ada namanya high. Baik. Di bawahnya kita punya low. Ya, lalu ini ada namanya higher low. Ini ada namanya higher high. Ini higher low. Ini higher high. Oke. Nah, berarti yang pertama harus dimengerti adalah tren dulu. Ya Mas Viva. Iya, Tren dulu. Kenapa? Kok tren dulu yang harus dimengerti? Karena setelah tahu tren, kita mengerti buy atau sell yang harus dilakukan. Oke. iya. Kalau trennya naik berarti harus tren naik yang kita cari berarti buy atau sell? Untuk buy ya, Buy. Tren turun. sell. Tren turun kita fokusnya sell. Ya.
Oke, Iya, Mas. Nah, lalu dari titik-titik ini kalau saya gambar ada seperti ini, Mas. Kelihatan, Mas? iya, Kelihatan ya? kelihatan. Nah, ini market struktur. Struktur market. Tujuannya apa? Memperjelas keadaan market. Karena high lebih tinggi atau makin tinggi dan low makin Iya, rendah. low-nya makin Tinggi ya. makin tinggi. Oke. Struktur market ini memperjelas keadaan market. Karena high makin tinggi dan low makin tinggi, kita bisa bicara bahwa dia adalah uptrend, Uptrend. tren naik. Iya. Oke. Ini konsep dasarnya ya, Mas. Iya, Nah, jadi kondisinya yang harus kita tahu adalah kondisi ini, Mas. High, low, ini makin tinggi lagi. Ini waktu turun tidak lebih rendah. Nah, ini makin tinggi lagi, Mas. Nah, ini harus dimengerti. Basic atau dasar market struktur. Oke. oke. Jadi tandai dulu titik-titiknya, resisten supportnya, biar kita bisa kasih tanda ini, Mas. Dan sebaiknya nanti kalau waktu belajar, mau serius belajar, Mas Vipa pakai PC atau komputer atau laptop, biar Iya, melihatnya lebih jelas. Oke, lalu oke. Mas, lalu tren itu tadi dipertegas dengan bahasa impulsif dan korektif. Impulsif dan korektif, Mas. Hmm, Sudah pernah tahu? iya, untuk bahasa-bahasa ini kayaknya banyak. Mungkin saya kurang tahu. Belum tahu ya. Nah, impulsif itu apa? Impulsif adalah gerakan kuat yang membreak resisten atau support. Resisten atau support. Nah, ini Oke. Mas. Oke. Nah, kalau dari gambaran ini, anggap saja ini resistennya kan Mas. High sebelah kiri. Resisten ya, Ya, high ini. Ini kan ada break. break ya, Tuh, ini ada lagi. Resisten atau high yang di break. break. Berarti pergerakan ini adalah pergerakan im- Impulsif ya. impulsif. Ini impulsif, Mas. Iya, Nah, setelah impulsif biasanya terjadi korektif. Ya, adalah gerakan pullback harga. Dia menarik kembali harganya ke bawah. Nah, ini koreksi. Baru nanti akan impulsif
lagi. Oke, Siap. ada gambaran Mas? Iya, sedikit paham. Ada gambaran ya. Nah, berarti Bitcoin ini kan dia habis terjadi apa Mas? Gerakan impulsif, Sudah terjadi impulsif. Harusnya setelah ini dia korektif ya. korektif. Untuk apa lagi Mas? Setelah koreksi harusnya dia Iya, untuk mencari penembusan lagi. menemukan tembusan lagi. Oke, jadi eh, kalau saya bilang market itu hanya ada tiga bentuk Mas. Satu, uptrend. Oke. Oke. Yang kedua, market yang Hmm, untuk downtrend. downtrend. Ya. Lalu yang ketiga adalah market yang ini Ini bahasanya apa Mas? dasi apa ya? Sideways ya. Sideways. Sideways. Nah, jadi ada tiga pola. Market itu hanya terbentuk dari tiga pola. Hmm, Oke. Ini uptrend. Nah, jadi setidaknya Mas Dwiva bisa mengidentifikasi dulu. Ini downtrend atau uptrend. Oke. iya, Berarti kalau dia uptrend, terjadi impulsif. impulsif. Impulsifnya kemana? Ke atas. Hmm, Ya. Berarti ini turunnya adalah korektif. koreksi. Ya. Turunnya adalah koreksi. Itu berulang, Mas. Kalau downtrend berarti impulsifnya dari mana ke mana? Atas Atas ke bawah. ke bawah. Downtrend impulsifnya atas ke bawah. Nah, seperti itu Mas Bima. Jadi awal mula yang Mas Bima harus pelajari adalah si market itu tadi. Dia sedang terjadi apa? Uptrend atau downtrend? Nah, dari situ fasenya akan terlihat dengan jelas, Mas. Oke. Nah, kalau sideways itu tidak ada impulsif, Mas. Karena harga terkurung dalam sebuah area. Nah, ini dia. Ada gambaran dulu, Mas? Iya, Ada ya? Bentar. Nah, ini sama. Ini Bitcoin juga, Mas. Tapi dari view yang berbeda. Ini yang terjadi apa, Mas? Trennya untuk dari bawah itu saat ini ya. dari kiri ke kanan. Trennya Kiri ke kanan, kalau garis besar dari atas penurunan. penurunan ya. Iya, Oke. Nah, penurunan itu sama. Pasti dimulai dengan impulsif dulu.
impulsif, ini ada break. Setelah itu harus koreksi dulu. Benar. Lalu lanjut lagi impulsif ke bawah. Berarti ada yang di break. Ini ada break. Nah ini sekarang berarti terjadi koreksi. Koreksi. Ini ada break lagi mas. Ini impulsif lagi. Ya. Berarti ini adalah gerakan apa? Bitcoin naik ini. Iya. Oke. Berarti seharusnya mas, setelah ini dia ngapain mas? Bitcoin ini. Dia kan sekarang di sini nih. Kalau melihat histori seharusnya setelah ini ngapain dia? Iya. Penurunan. Lanjut impulsif lagi. Nah, dari sini dulu. Awal mula kita belajar mengidentifikasi market. Oke mas. Oke. Jadi kita nggak bisa langsung bicara mapping atau yang kompleks ya. Sebelum kita memahami ini dulu mas. Oke. Sebelum kita memahami hal ini dulu. Ya. Nah, oke. Oke. Ada pertanyaan dulu Mas Viva. Iya, jadi lebih paham ini sekarang saya. Oke. Nah, lalu tadi kan Mas Viva tanya ya, pakai time frame berapa Mas? 15 15 menit. Nah, ini kan daily Mas. daily get Betul besar. ya? Ini daily besar. Sebelum kita ke M15 itu kan pasti ada step by stepnya. Sebelum kita turun ke M15 karena time frame itu kan gede dulu baru kecil ya Mas. Ini yang terjadi sama daily. Saya mau turun ke H4 dulu Mas. Kalau H4 ini terjadi trennya apa Mas? Itu si uptrend. Uptrend ya. H4 trennya apa? Uptrend. Oke. Sama juga Mas. Setiap uptrend itu ada impulsifnya. Impulsif. Oke. Ini impulsif lagi. Oke. Ini ada break berarti. Ada yang Iya, ditembus kan? iya, Ada yang ditembus lagi. Oke. Ini ada yang ditembus lagi. Nah, tetapi yang terjadi di sini sekarang Mas, ini nggak berhasil nembus ya. iya, Betul kan? Dia nggak berhasil nembus. Tetapi kondisinya masih uptrend. Apakah dia mau koreksi untuk naik lagi? Konsepnya seperti itu. Apakah dia mau koreksi untuk naik lagi Bitcoin sekarang? Ya. iya, Nah, lalu Mas Viva harus tahu, perhatikan strukturnya ini tadi. Higher low ini adalah proteksi uptrend. iya. Oke, ini proteksi uptrend. Kalau sampai ini jebol, nanti trennya bisa berubah. Baik. Trennya akan berubah. Nah, yang penting tahu impulsif korektif dulu, jadi bisa membedakan harga itu harus memantul sesuai fasenya, fase koreksi atau fase impulsif.
Hmm, Karena market ada fasenya. Oke, Mas. oke. Nah, dari sini kita baru ngerti. Oh, sepertinya berarti H4 ini harusnya kemana dulu? Harusnya turun dulu berarti. Karena dia sedang akan kok Koreksi. koreksi. Ya, Mas. Lalu kita Iya. kecilin lagi ke H1. Nah, H1 kelihatannya trennya apa, Mas? Mulai ada koreksi penurunan. Dia penurunan. Kita kasih titik-titik ya. Ini ada break, ini ada break lagi. Nah, ini penurunan. Berarti karena ada break ini pergerakan apa, Mas? Korek, Karena ada break dia satu, ini impulsif. impulsif penurunan ya Impulsif ke bawah karena ada di bawah. Iya. support yang di break atau struktur yang di break. Berarti kalau kondisi seperti ini, ya Iya. karena ini sudah ada impulsif, harusnya harga setelah ini adalah Koreksi lagi. koreksi dulu. Sebelum dia nanti Melanjutkan. melanjutkan penurunan. Oke, Mas. Oke. Nah, dari kondisi ini kita ngerti, oh gambarannya market mau apa. Hmm, Jadi kalau saya masih patokan saya satu. Saat saya melihat ini, pola ini, ya iya. berarti berarti ini kan ada yang di break. Ini uptrend atau downtrend? Uptrend. High, low, higher high. Oke. Setelah saya dapat pola seperti ini, yang saya tunggu adalah saya tunggu dia turun untuk saya ngapain, Mas? Koreksi. Ya, betul terjadi koreksi. Untuk saya buy atau sell? Untuk melanjutkan ke arah uptrend. Buy. Berarti saya buy di sini, harapannya harga akan lanjut naik. Nah, Oke. Berarti pola dasar yang harus saya punya adalah ini tadi. Ini saya bikin putus-putus saja ya. iya. Nah, pola dasarnya ini, Mas. Hmm, Kenapa sudah ada impulsif? Oke, tinggal oke. menunggu Koreksi. koreksi untuk cari level beli. Hmm, Nah, jadi pola dasar yang saya punya ini, yang saya tunggu itu, Mas. oke. Untuk uptrend, oke. Untuk downtrend pola dasarnya mana? Ini, Mas. Berarti ini ada break kan? Break. Low, high, lower low. Karena saya sudah dapat pola seperti ini, saya nunggu apa, Mas? Koreksi lagi. Koreksi lagi. Harapannya kita mau sell atau buy? Ya. Sell. Nah, pola itu yang saya tunggu. Di time frame manapun bisa diaplikasikan, Mas. Oke, Mengerti. jadi mengerti ya. Iya.
cari level jual. Jadi dari kondisi ini, Mas Vipa jadi ngerti, ini saya mau buy atau mau sell. Tapi kembali lagi, ya, kembali Iya. lagi. Ini masih dasar sekali, Mas. Ini masih basic, ini masih dasar. Meskipun dasar, tapi ini buat entry boleh nggak? Ya sudah boleh. Oke. Oke. Biasanya, ini kan impulsif ya Mas tadi ya. Impulsif turun. Impulsif ini, impulsif. Oke. Saat anggap aja ini belum ada. Oke. Nanti, waktu sudah ada impulsif, dia mulai kembali naik begini. Kita kan harus punya pattern atau patokan. Kita mau sell di mana kan gitu. Iya. Nanti baru kita belajar si supply dan demand. Supply. Nah, sellnya kita nanti kalau harga sudah sampai ke level supply. Jangan lupa kita taruh si stop loss. Oke. Jangan lupa juga taking profitnya. Oke. Entry-nya berarti di area supply. Seperti itu, Mas. Oke. Oke. Jadi setelah tren struktur market dipertegas dengan bahasa impulsif korektif, ya, Iya. barulah mencari supply demand. Nanti ada juga namanya trading range. Trading range. Nah ini paling dasar, paling penting sebelum trading, Mas Viva. Iya. Oke, ada yang mau Siap. ditanyakan lagi? Ini mau di M15, mau di A1, mau di A4, mau di daily, ya pola ini saja yang saya cari, Mas. Iya, hampir pergerakannya ya sama ya. Ya, kalau sideway bolak-balik begini, saya biasanya malah jarang entry. Saya biarin. Ini saya sideway ini saya biarin biasanya. Saya nggak masuk market. Mm-mm. Oke, dapat Oke. dapat gambaran, Mas. Iya, lebih lebih jelas dan paham. Nanti Dan biar dikirimin admin playlist YouTube video itu buat belajar, menjelaskan lebih lengkap tentang hal ini. oke. Nanti Boleh, biar, boleh. iya Mas Pipa sama-sama. Tinggal di mana Mas Pipa? Saya di Tangerang. Siap. Jadi sebelum lebih dalam mengenal market, kita ngerti dulu polanya apa. Uptrend kah, downtrend kah, atau sideways kah? Gitu Mas. Jadi setidaknya Mas Pipa tahu harus ngapain. Saya mau buy atau mau sell. Mm-mm. Taunya dari mana buy sama sell? Ya dari sini, dari pola ini, dari pola chart ini tadi. Kalau ini tadi kan polanya berarti begini, betul Mas? Iya. Ini polanya seperti itu. Berarti tunggu koreksi naik untuk kita cari sell, ikut turun ke bawah. Iya. Oke Mas, Oke. ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, ini dasar saya udah dapat ilmunya. Mungkin lebih
lebih lebih ini ya, nggak 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 asal-asal dalam open posisi. Betul. Nanti kalau mau trading, saya saran di akun Sen, Mas. Ya akun kecil ya. Akun Sen, akun kecil. Itu tujuannya buat belajar dulu. Karena kalau akun Sen, uangnya si trader itu belum bisa berkembang, dia ke akun besar pasti akan sama saja. Nggak akan Iya, berkembang juga. Jadi jangan dipaksakan untuk ke akun besar. Lebih baik stay di akun Sen sampai akunnya itu benar-benar kelihatan bisa berkembang. iya siap. Gitu, Mas. Oke, Oke. ada lagi mau ditanyakan lagi, Mas? Iya, ini dasar input dan koreksi udah saya dapetin. Mm-mm. Tinggal di penerusannya untuk supply demand. Ya, nanti supply demand saya kasih videonya di playlist itu tadi. Hmm, oke. Ya, nanti Mas Bima bisa belajar dari video yang ada yang dikasih sama admin nanti. Berarti ini sebelum mengawali untuk marking harus di time frame besar dulu ya. Nanti Mas Bima belajar aja dari H4, H1, H4, H1 itu dulu aja. Satu ya. H4, H1. Kalau mau agak lebih cepat ya H1 M15, H1 M15. Dilihat Yes. kecenderungannya seperti apa. Hmm, iya. Gitu Mas Bima. Oke, nanti saya backtest di demo. Yes, siap. Oke. Jadi untuk supply demand nanti dari video ya Mas ya. Oke, Biar apa? Admin nanti yang share ke Mas Bima untuk materinya. terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Tadi ingat pesan saya, belajar polanya dulu, tahu basicnya dulu, dari tren, struktur market, ya impulsif korektif, baru supply demand sama trading range. Oke, dari sini baru dicoba di akun Sen atau demo, boleh. Iya, Oke, nanti kalau belum paham lagi, masih bingung lagi, ikut kelas, gitu Mas. Kalau sekiranya tertarik, oh, itu iya, Mas Viva. Oke, yang penting dari dasarnya sudah mengerti dan paham dulu. Nanti untuk supply demand itu nggak begitu susah. Setelah tahu polanya gampang. Jadi saya pikir untuk supply demand nanti bisa dari video ya Mas ya. iya. Oke, kalau begitu. Clear dari basicnya, Basicnya clear, aman ya. aman. Oke, thank you Mas Viva sudah mau join. Terima kasih banyak saya. Sama-sama Mas. Nanti untuk Belajar. videonya kalau kita lupa kirim nanti ditanyain aja ke admin ya Mas. Iya, siap. Siap. Oke Mas, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Salam dari Semarang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ya Mas. Saya izin end meeting ya. Iya, Bang. Terima kasih.